Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara alami, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, dan bunga nasional. Minggu lalu kita sudah belajar materi tentang pertumbuhan pada hewan. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Pernahkah kalian mengamati tumbuhan di sekitarmu? Apakah tumbuhan mengalami pertumbuhan? Jumlah pertumbuhan meningkat disebabkan oleh apa? Ayo kemarin. Ya, disebabkan oleh perkembangan. Coba amati tumbuhan di bawah ini. Kira-kira bagaimana ya perkembangbiakannya? Di sini Bu Guru ada buah mangga, ada jeruk, ada semangka, ada pohon pisang, ada pohon bambu, ada cocor bebek, lalu ada kentang, ada umbi, ada bawang, ada wortel, ada singkong. Kira-kira berkembang biak dengan cara apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di gambar tersebut. Berkembang biak dengan cara apa ya? Yuk, kita belajar. Nah, perkembangbiakan tumbuhan, pada dasarnya perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tidak kawin atau vegetatif. Dan yang kedua, secara kawin atau generatif. Tetapi, pada materi ini kita akan belajar secara tidak kawin atau vegetatif. Nah, pada secara vegetatif tadi dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami itu dengan menggunakan biji, tunas, umbi, dan spora. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan ini yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya dengan cara mencangkok, menstek, lalu menempel. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Yang pertama, perkembangbiakan dengan menggunakan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Contohnya di sini Bu Guru ada buah mangga, buah jeruk, lalu ada buah semangka. Kita akan belajar nih, biji pada buah mangga itu seperti apa. Coba anak-anak boleh mempraktikkan di rumah. Biji mangga boleh dibagi menjadi dua, nanti di dalam biji itu ada apa saja. Yang pertama, di bagian warna kuning ini disebut dengan embrio, yaitu nanti ada calon tumbuhan baru, bisa membentuk tumbuhan baru. Lalu pada bagian sini, bagian yang dekat dengan embrio ini namanya adalah kotiledon. Fungsinya apa? Yaitu sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Sedangkan bagian luarnya ini disebut dengan selimut biji. Fungsinya untuk melindungi biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Dalam buah ini terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Nah, inilah perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan tunas. Tunas itu apa sih, Bu? Ya, tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Coba diperhatikan di situ ada pohon pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Dalam tanah ini ya anak-anak, tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Selanjutnya yang berkembang biak dengan tunas ada apa?
ada pohon bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Lalu yang ketiga adalah daun cocor bebek. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya yaitu tanaman cocor bebek ya anak-anak. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan umbi, yaitu yang pertama ada umbi batang, contohnya ada kentang dan umbi jalar. Sini umbi jalar ya anak-anak. Selanjutnya, menggunakan umbi dengan umbi lapis. Contohnya ada bawang dan juga bunga bakung. Dan yang ketiga ada umbi akar. Contohnya apa? Ada wortel dan juga singkong. Selanjutnya perkembangbiakan dengan spora. Spora itu seperti apa sih Bu? Nah, coba dilihat anak-anak. Biasanya kita jumpai di tumbuhan paku-pakuan. Di belakang coba anak-anak perhatikan, biasanya ada bintik-bintik ini. Nah yang dimaksud dengan spora ini adalah bintik-bintik ini. Banyaknya bintik-bintik hitam pada daun disebut spora. Spora terletak di bagian belakang daun. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Contohnya apa? Yaitu tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan ini tumbuh sendiri karena spora yang halus diterbangkan oleh angin. Selanjutnya kita akan belajar materi kedua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Berarti kalau secara buatan dibantu oleh tangan manusia. Contohnya apa? Yaitu dengan cara mencangkok. Mencangkok tanaman adalah cara paling mudah dan murah untuk mengembangbiakan tanaman. Cara mencangkok itu seperti apa? Coba perhatikan. Pilih cabang dan dahan pohon dengan ukuran sedang. Bisa menggunakan pohon rambutan, bisa menggunakan pohon mangga, dan lain-lain. Pertama tadi pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang ya, berarti di bagian rantingnya seperti ini ya. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Langkah kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Selanjutnya, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Dan yang terakhir, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Nah, tugas anak-anak nanti praktik ya mencangkok tanaman. Nanti tugasnya sudah di-upload di Google Classroom. Silahkan menyimak ya anak-anak. Nah, selanjutnya, kira-kira dalam mencangkok ini ada kelebihan dan kekurangan tidak ya? Ya, ada kelebihannya, yaitu tanaman tumbuh lebih cepat. Namun, tanaman lebih mudah roboh. Selanjutnya, kelebihannya adalah mutu tanaman lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangannya yaitu akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bunga nasional. Bunga nasional itu apa ya, Bu Guru? Nah, beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Contohnya di negara Belanda, biasanya bunga yang terkenal yaitu bunga tulip. Contohnya yang ada pada gambar itu ya anak-anak. Selanjutnya negara Inggris terkenal dengan bunga mawar. Dan di negara Indonesia, biasanya bunga disebut sebagai puspa. Jadi bunga nasional atau puspa nasional. Yang ada di Indonesia itu apa saja ya bunga nasionalnya? Yang pertama yaitu Rafflesia arnoldi. Biasanya disebut dengan puspa langka. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Lalu bunga yang kedua yaitu anggrek bulan. Biasanya disebut dengan puspa pesona. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu melati putih atau puspa bangsa. Contohnya seperti itu ya anak-anak. Nah, kira-kira anak-anak sudah memahami belum ya materi pada pagi hari ini? Jadi kita simpulkan, tadi kita belajar apa saja? Yang pertama kita belajar yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Dan yang kedua kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara buatan.
Dan yang terakhir kita belajar tentang bunga nasional. Mungkin itu saja ya anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih, selamat belajar. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.